Kajian hati. Kajian hati bukan cuma ingin menenangkan tapi juga ingin membahagiakan. Pokoknya yang datang bawa masalah mudah-mudahan bisa langsung hilang semua masalahnya. Sekarang yang muda lah, boleh yang muda-muda ya, ya kayak Mayang ya. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Nur Aisyah Pak Ustadz. Saya ingin bercerita sedikit. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin mencoba membantu perekonomian rumah tangga. Saya mencoba menjadi afiliator selama 1,5 tahun. Awalnya memang sangat sedikit sekali Pak Ustadz penghasilannya. Kadang saya mendapatkan uang 10.000 itu dalam waktu sehari, itu juga dalam melakukan live sampai larut malam Pak Ustadz. Di situ setelah 1,5 tahun lamanya saya memberanikan untuk membuat konten. Memang kondisi waktu itu perekonomian rumah tangga saya terbatas Pak Ustadz. Dalam hal itu memang saya kurang mendapat dukungan dari suami. Saya juga sering membuat konten secara sembunyi-sembunyi Pak Ustadz, karena suami tidak begitu mendukung. Dan dalam perjalanan saya rumah tangga selama 7 tahun lamanya, saya mendapatkan banyak kekerasan, penghinaan, dan KDRT non-verbal Pak Ustadz. Dan itu semua membuat anak saya menjadi trauma mengalaminya. Dan sekarang saya dipisahkan sama anak saya selama berbulan-bulan Pak Ustadz. Saya sulit bertemu dengan anak saya. Kak, Mbak sudah berpisah dengan suami berapa lama? 8 bulan Pak 8 bulan, baik. Kondisi anak berapa tahun usianya? 5 tahun. 5 tahun. Satu anaknya? 1. Baik. Selama 8 bulan itu berarti Mbak belum bisa ketemu lagi dengan dekat gitu ya? Iya Pak Ustadz. Nah kalau boleh tahu sebelum terjadinya perceraian, tadi kan Kak Elsa sempat cerita bahwa di awal itu nggak direstui suami untuk jadi afiliator live di sosial media. Boleh tahu apa yang menjadi alasan terbesar suaminya tidak mengizinkan? Mungkin karena ekonomi kita terbatas, Teteh. Mungkin takutnya takut Abi berhutang atau melakukan banyak hal untuk konten tersebut. Sembunyi-sembunyi buat kontennya, sembunyi-sembunyi. Kalau kerja saya bisa buat konten. Kalau suami pergi kerja? Iya, kalau ada di rumah saya melayani sepenuhnya. Tetapi jadi nggak tahu dia kalau dia lagi kerja, dia nggak tahu kalau Teh Elsa lagi live gitu? Gak tahu. Tapi justru dan berjalannya waktu konten saya mulai dikenal luas. Karena ini sebenarnya niat dan tujuannya untuk membantu perekonomian keluarga gitu ya? Iya. Jadi setelah udah maju atau sudah lebih banyak gitu penghasilannya, suami bilang apa saat itu? Setelah maju mendukung. Malah mendukung? Iya, waktu itu malah resign kerja. Waktu itu ingin saya juga mau terjun ke dunia itu juga. Itu. Baik. 6 bulan lamanya setelah resign kerja banyak konflik Pak Ustadz, pertengkaran di situ. Penghinaan, perusakan barang di rumah membuat saya trauma dan anak juga ikut trauma. Jadi saya memutuskan untuk berpisah. Apa yang ingin Mbak tanyakan ke ayah? Kalau berpisah hak asuh anak itu Pak Ustadz, menurut Islam apakah ke ibu atau ke ayah? Terima kasih Pak Ustadz.
Baik, Bunda. Pertama, yang namanya perpisahan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang dampak dari perpisahan atau perceraian itu bukan hanya pasangan tapi juga anak. Maka ini pesan dari hati yang paling dalam. Mungkin kalau takdirnya kita berpisah dengan pasangan, ya silahkan. Tapi anak jangan sampai menjadi korban dari perpisahan itu. Kita boleh gagal jadi suami, kita boleh gagal jadi istri. Tapi kalau bisa kita jangan gagal jadi ayah dan ibu untuk anak-anak kita. Yang kedua, siapa yang paling berhak atas hak asuh anak dari perceraian orang tua? Jawabannya, dia yang paling punya kemampuan untuk bisa mengurus anak setelah perpisahan. Apa di antara kemampuannya itu Ustadz? Ada 4. 1, kemampuan spiritual. Kira-kira siapa yang bisa membimbing anak untuk bisa lebih dekat sama Allah? 2, kemampuan emosional. Kira-kira siapa di antara ayah dan ibunya yang paling kuat emosionalnya? Yang paling bisa mengendalikan dirinya? Yang bisa membawa kepada jalan kebaikannya? Yang ketiga, secara sosial. Siapa kira-kira yang lebih mampu menjaga, mendidik, melindungi? Dan yang keempat, siapa di antara yang paling mampu finansialnya? Misal, anak masih kecil, izin ya, dia masih butuh ASI untuk membesarkan dirinya. Kira-kira kalau dilihat dari keadaan itu, siapa yang lebih berhak, ayah atau ibu? Izin mohon maaf, anak masih kecil misalnya, dan dia butuh ada ibu di sampingnya. Karena mungkin ibu yang bisa menjaganya, membesarkannya. Kemudian izin ayah sibuk bekerja mencari nafkahnya. Maka kira-kira secara waktu dalam tataran sosial, siapa yang paling berhak, ayah atau ibu? Ibu. Tapi sebaliknya, misal mohon maaf, kondisi ibunya malah sebaliknya. Ibunya sibuk kerja, ibunya gak ada waktu, secara mental masih labil, secara usia belum dewasa, secara emosional masih sering belum bisa mengendalikan diri. Mohon maaf, secara finansial juga kurang. Berarti di saat itu siapa yang lebih berhak, ibu atau ayah? Jadi ini dinamis, gak bisa siapa yang paling berhak hak asuhnya. Tapi yang jelas siapa yang paling mampu secara spiritual, emosional, sosial, dan finansial. Tetapi hak asuh itu boleh siapapun yang paling mampu. Tapi bukan berarti membatasi komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Sedih banget kalau ada seorang ayah tak diizinkan bertemu sama anak. Sedih atau tidak? Bahkan seorang ayah itu masih menafkahi anaknya, masih membiayai anaknya, masih memberikan rumah sama anaknya, masih menyiapkan kendaraan sama anaknya. Tapi ayahnya tak diizinkan bertemu sama anak. Sedih atau tidak? Sedih. Begitu sebaliknya, seorang ibu dipisahkan sama anak, dibatasi pertemuannya. Padahal anaknya masih usia membutuhkan kasih sayang ibunya. Sedih atau tidak? Sedih. Maka apa kuncinya? Komunikasi, Mbak. Komunikasi. Suami beliau, mantan suami, coba buka ruang untuk komunikasi. Kak Elsa juga buka ruang untuk komunikasi. Kalian boleh gagal sebagai rumah tangga kemarin, tapi kalian harus berhasil jadi orang tua untuk membesarkan anak ke depan. Dan itulah yang nanti akan menguatkan kalian untuk bisa mengerti. Kadang perpisahan itu memang jadi pelajaran yang sangat berharga untuk bisa menemukan makna di balik apapun yang pernah datang dalam kehidupan kita. Mbak yang sabar, yang kuat. Mbak terus tumbuh jadi perempuan yang hebat. Bekerja dengan baik, berkarya dengan banyak. Sampai nanti Mbak punya peluang untuk bisa bertemu dengan anak Mbak. Amin Pak Ustadz. Bisa memeluk anak Mbak. Karena mungkin izin ya, juga tidak mau menyalahkan ya. Tapi mungkin mantan suami Mbak juga
belum memberikan izin bertemu dengan Mbak karena punya alasan juga barangkali. Yang alasannya mungkin beliau lebih tahu, tapi rasanya sibukkan aja Mbak dengan memantaskan diri sampai nanti ayahnya mengizinkan Mbak untuk bisa bertemu dan bersama. Amin. Dan semoga Terima kasih, Pak Ustadz. mantan suami juga dilembutkan hatinya. Amin. Karena ada hati Amin. seorang ibu yang sangat rindu sama anaknya. Amin. Mudah-mudahan ya kita belajar ya membuka komunikasi dengan mantan kita kalaupun pernah ada. Sehingga ke depan anak kita tumbuh dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang diminta sih saat ini semoga hati mantan suami diberikan keluasan hati untuk menerima bahwasannya sudah berpisah dan memberikan izin saya bisa bertemu dengan anak saya. Mama kangen Kak Acep. Mama minta maaf. Mama sayang Kak Acep. Semoga Acep nonton video ini dan Acep mau memberi maaf ke Mama.